Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sahabat sekalian, memulai judul pelajaran baru dan memasuki tahun baru, kami menghadirkan audio dengan lebih segar juga ringkas, yang berisikan intisari dan kutipan roh nubuat untuk melengkapi pelajaran sekolah sahabat harian Anda. Hari Senin tanggal 29 Desember, judulnya Paulus dalam Belenggu. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Saat Paulus berada di Makedonia, ia mengatakan bahwa ia dipenjara berkali-kali. Pertama kali Paulus dipenjara adalah di Filipi. Kemudian Paulus dipenjara di Yerusalem untuk waktu yang singkat. Lalu Paulus dikirim ke penjara di Kaisarea. Di tempat lain Paulus berbicara tentang dirantai, ditulis dalam Filemon 1 ayat 10 dan 13, terjemahan New International Reader's Version. Ketika Paulus dipenjara di Roma, ia tinggal di sebuah rumah. Saat berada di rumah ini, Paulus dirantai bersama seorang prajurit. Prajurit ini termasuk dalam kelompok khusus prajurit yang merupakan pejuang terbaik di tentara Romawi. Pada tahun 300-an Masehi, seorang Kristen bernama Ignatius juga dirantai bersama seorang prajurit Romawi. Dalam buku The Apostolic Fathers, Ignatius mengatakan bahwa para tentara berperilaku sama seperti binatang liar. Mereka bahkan berperilaku lebih buruk ketika orang bersikap baik kepada mereka. Jadi, kehidupan di penjara sangat sulit. Ketika masa-masa sulit datang, Paulus selalu memiliki harapan dan iman. Harapan dan imannya memberinya keberanian untuk tetap kuat. Setan melakukan segala yang bisa dilakukannya untuk membuat Paulus menderita dan kehilangan harapan. Tetapi Paulus tahu bahwa Tuhan selalu menyertainya. Berikut adalah tulisan yang disadur dari Ellen G. White, The Desire of Ages, halaman 671. Seringkali kita melihat kesalahan masa lalu kita. Kita tahu kita lemah. Kita melihat hal-hal mengerikan yang terjadi di sekitar kita dan merasa putus asa. Pada saat-saat seperti ini, kita harus mengingat semua karunia yang diberikan Tuhan kepada kita untuk meraih kesuksesan. Salah satu karunia terpenting yang diberikan Tuhan kepada kita adalah Alkitab. Alkitab membantu kita belajar dari kesalahan orang lain. Alkitab juga mengajarkan kita bagaimana orang-orang memenangkan pertempuran melawan kejahatan. Tuhan juga memberi kita Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita menjalani hidup seperti juru selamat. Roh Kudus membuat hati bersih dan kudus. Roh Kudus membantu kita menjadi sama seperti Tuhan di dalam hati kita. Yesus memberi kita rohnya untuk membantu kita memenangkan pertempuran melawan setiap dosa dan kejahatan di dalam hati kita. Roh Kudus membantu gereja Tuhan untuk dipenuhi dengan kehidupan kudusnya dan kasih-Nya. Kutipan roh nubuat untuk pelajaran hari ini diambil dari buku Reflecting Christ, halaman 358.
Mari kita renungkan sejenak pengalaman Paulus. Tepat pada saat tampaknya pekerjaan rasul itu paling dibutuhkan untuk memperkuat gereja yang sedang diuji dan dianiaya, kebebasannya diambil dan ia dibelenggu. Tetapi inilah saatnya Tuhan bekerja, dan kemenangan yang diraih sangatlah berharga. Ketika Paulus dari luar nampak hanya mampu melakukan hal terkecil, justru saat itulah kebenaran menemukan jalan masuk ke istana kerajaan. Bukan khotbah-khotbah Paulus yang hebat di hadapan orang-orang besar ini, melainkan belenggu yang dideritanya yang menarik perhatian mereka. Melalui penawanan, Paulus menjadi penakluk bagi Kristus. Kesabaran dan kelembutan hati yang ditunjukkan Paulus dalam menjalani penahanan yang panjang dan tidak adil itu membuat orang-orang ini menilai karakternya. Dalam pesan terakhirnya kepada orang-orang yang ia kasihi dalam iman, Paulus merangkum salam dari orang-orang kudus di istana Kaisar kepada orang-orang kudus di kota-kota lain melalui kata-katanya. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.